Aceh Selatan, Tapak Tuan adalah kota yang penuh dengan cerita dan sebuah misteri. Misteri yang belum terungkap sampai sekarang dan selalu membuat pertanyaan ke semua orang. Mulai dari asal-usul Tapak Tuan, sejarah Tapak Tuan di masa lalu, dan siapakah Tuan Tapak. Nama dari Tapak Tuan bukanlah nama yang biasa, karena diambil dari sebuah cerita, yaitu Tuan Tapak. Tuan Tapak adalah seorang petapa yang tinggal di Tapak Tuan pada masa yang silam. Tuan Tapak bukanlah seorang petapa biasa, karena ia memiliki tinggi tubuh yang sangat tinggi, sehingga ketika terjadi suatu peristiwa, ia meninggalkan telapak kaki yang sangat besar sampai sekarang. Dan kisah itu semua berawal dari sini. Dari suatu tempat terdengar suara bayi yang menangis. Bayi yang baru saja merasakan dunia. Seorang bayi perempuan telah lahir. Ia memiliki paras yang sangat cantik. Bayi itu kesepian, tidak ada yang menemaninya. Entah siapa orang tua dari bayi itu. Dia ditinggal sendirian di tepi lautan. Bayi yang sangat malang. Di mana orang tua bayi itu? Dia menangis mencari keberadaan orang tuanya. Akan tetapi tiba-tiba di kejauhan terdengar suara auman naga yang sangat keras. Dua pasangan naga itu melihat bayi yang menangis di tepi pantai. Mereka berdua mendekati bayi itu. Karena mereka melihat bayi itu kesepian, mereka akhirnya memutuskan untuk merawatnya. Setelah sekian lama, gadis itu tumbuh besar dan diberi nama Putri Bungsu. Kedua naga itu sangat sayang terhadap putri angkatnya. Dia selalu menjaga putrinya kemanapun ia pergi. Putri naga senantiasa berjalan di tepi pantai, dan dia sesekali pergi menuju air terjun yang sangat tinggi. Dan sampai sekarang air terjun itu dikenal sebagai air terjun tingkat 7. Beberapa hari kemudian, dari kejauhan ada kapal yang menuju ke tepi pantai. Setelah sampai, sang raja tertuju ke Putri Bungsu.
Ia teringat bahwa ia pernah kehilangan putrinya dan ia yakin bahwa putri bungsu itu adalah anaknya yang telah lama hilang. Tanpa berlama-lama, sang raja mengajak sang putri untuk menaiki kapal dan pulang ke tempat asalnya. Dari kejauhan, naga memantau apa yang telah raja lakukan kepada putri angkatnya. Melihat putrinya dibawa, ia sangat geram dan marah dan langsung mengejar menuju kapal sang raja. Dua pasangan naga itu mengejar kapal dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Membuat kegaduhan, sang naga mengamuk. Karena kegaduhan itu membuat Tuan Tapa tidak bisa bertapa dengan tenang. Ia yang sedang bertapa di sebuah gua merasa terganggu dengan suara gaduh tersebut. Akhirnya ia bangkit dari tapaannya dan langsung menuju tempat pertempuran tersebut, bermaksud untuk melerainya. Dan nama tempat Tuan Tapa bertapa dikenal sampai sekarang sebagai Gua Kala. Tuan Tapa pun akhirnya turun tangan untuk melerai pertempuran antara kapal dan naga. Perkelahian sangatlah sengit. Sang naga dan Tuan Tapa beradu menggunakan kekuatan yang begitu besar. Kedua pasangan naga itu bertarung melawan Tuan Tapa. Setelah pertarungan yang sangat lama, naga tersebut mengamuk dan mencampakkan tongkat Tuan Tapa ke tengah lautan. Di saat yang bersamaan, semburan api dari naga yang mengenai tongkat Tuan Tapa akhirnya terpantul mengenai naga tersebut dan tongkat Tuan Tapa mengenai tuannya sendiri. Akhirnya mereka sama-sama jatuh ke dalam laut. Kapal yang berada di tengah lautan terombang-ambing karena ombak yang besar. Kedua naga tersebut terpental ke pinggir pantai dan berubah menjadi batu, tempat di antara batu hitam dan batu merah yang dikenal sebagai nama desa sekarang ini. Kapal yang berada di tengah lautan tenggelam dan berubah menjadi batu. Dan putri bungsu terlempar ke gunung dan berubah menjadi gunung yang sangat panjang. Dan gunung itu dikenal sebagai Gunung Putri Tidur. Dan sampai sekarang cerita itu tidak pernah bisa dilupakan dan akan terus terkenang di dalam hati masyarakat Tapak Tuan. Ini adalah sepenggalan kisah dari Tapak Tuan. Saya sebagai pengisi suara mengucapkan terima kasih untuk kalian yang telah mendengar dan menonton video ini. Saya berharap pemerintah lebih melestarikan dan tidak melupakan sejarah.